Pekabaran Injil pertama kali di Kalimantan dibawakan oleh lembaga Sendi dari Belanda bernama Barmen. Barmen mengutus 3 orang, yaitu misionaris dari Baker, Harps dengan Krusman. Di Riupan di Kalimantan terdapat 2 golongan penduduk, yaitu penduduk pesisir yang kebanyakan masyarakatnya terdapat orang Melayu. Penduduk yang kedua yaitu pedalaman yang masyarakatnya terdapat orang-orang Dayak. Dayak yang terbagi menjadi 2 suku, yaitu suku Ngaju dan suku Mayang. Awal pekabaran Injil di Kalimantan Selatan dibawakan oleh Barnisten pada tahun 1835. Ada 2 tantangan yang dihadapi oleh Barnisten. Yang pertama, harus melewati pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan. Daerah yang didatangi oleh Barnisten yaitu Banjarmasin. Sedangkan 3 orang misionaris lainnya yaitu Baker, Harps dengan Krusman yang datang pada tahun 1836 dan ditugaskan ke dalam pedalaman Kalimantan. Kita masuk ke dalam pembahasan usaha yang dilakukan oleh para jendeling dan hasil yang mereka dapat. Usaha yang dilakukan oleh para jendeling dalam pekabaran Injil di Kalimantan Selatan adalah politik etis, yang dimana kegiatan yang mereka lakukan adalah membangun sekolah-sekolah, mengadakan kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah penduduk untuk mengadakan pengobatan-pengobatan. Selain politik etis, ada pula usaha pendekatan kebudayaan, yaitu dengan mengadakan upacara angkat saudara dengan mengikuti upacara tukar darah, dengan tujuan para jendeling dapat mendekati petinggi-petinggi suku dan membawa kepala suku dan masyarakat Dayak mau masuk ke dalam agama Kristen. Dari kedua usaha di atas, para jendeling tidak membuahkan hasil yang baik, karena mereka membuat aturan bahwa kegiatan adat harus ditunda, bahkan tidak boleh berjalan di hari Minggu. Usaha lain adalah penebusan para budak, di mana para budak ini merupakan hasil perang antar suku dan masyarakat yang tidak bisa membayar utang kepada bangsawan. Usaha mereka kurang berhasil karena sebelumnya telah tersebar kabar bahwa masyarakat mengikuti ajaran Injil itu karena dipaksa. Dalam perjalanan pekabaran Injil, para jendeling menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu jending di Kalimantan Selatan mengalami kehancuran karena adanya pemberontakan oleh Pangeran Hidayat di Banjarmasin. Pangeran Hidayat ingin menyingkirkan Sultan yang naik tahta karena Sri Sultan atau saudara tiri Pangeran Hidayat didukung oleh orang-orang Belanda di dalam hal politik. Masyarakat Dayak turut serta penyerangan tersebut karena para jendeling di masa lalu tidak mau membuat perbedaan antara mereka dengan orang-orang pemerintah. Masyarakat Dayak Kristen pun dipandang sebagai sekutu orang-orang kulit putih dan ikut terbunuh karena mereka tidak mau mengingkari imannya. Pekabaran Injil dimulai kembali sekitar 7 tahun setelah penyerangan Pangeran Hidayat. Pada masa itu orang-orang Dayak mulai memperbolehkan para zendeling untuk memulai kembali pekerjaan mereka, tetapi dengan syarat mereka tidak boleh masuk ke daerah pedalaman. Selain faktor tersebut, ada faktor ekonomi yang mempengaruhi keadaan zending pada masa itu, sehingga masyarakat Dayak mau tidak mau harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh para zendeling, sehingga hal baik pun terjadi, yang dimana mulai berdiri lembaga pendidikan guru agama yang jelas lulusan-lulusannya ini dihargai oleh RMG. Lembaga pendidikan guru agama ini awalnya berada di bawah kuasa dari RMG, tetapi RMG terlensarkan oleh Basler Mission yang dipegang oleh Swiss karena kekalahan Jerman ketika melakukan penyerangan di Swiss. Hasil dari pekerjaan Basler Mission ini adalah Gereja Dayak Evangelis, yang dimana para lulusan dari lembaga pendidikan guru agama turut serta dalam pembangunan gereja ini. Kita masuk dalam pekabaran Injil di Kalimantan Barat. Pada tahun 1839 sampai 1550, tenaga zending Amerika yaitu Gereja Metodis
sudah berada di Kalimantan Barat dan menyebarkan Injil, namun misi mereka gagal. Kemudian misi itu dilanjutkan oleh Balser Mission yang bekerja sama dengan GPI sehingga berhasil mendirikan gereja sendiri, yaitu Gereja Kristen Kalimantan Barat di sekitar tahun 1967. Dan pengkabaran Injil yang dilakukan Balser adalah dengan menyelipkan pengajaran dalam dialog sehari-hari, dan hal baik itu terjadi dengan jumlah orang Kristen yang dibaptis kurang lebih 700.000 jiwa. Ya, dan kita masuk dalam pengkabaran Injil di Kalimantan Timur. Nah, di situ dilakukan oleh lembaga Zending Christian Missionary Alliance. Nah, di sekitar tahun 1992. Metode yang mereka pakai yaitu pengajaran baptis, yang artinya mereka membaptis setiap orang yang sudah belajar agama Kristen walaupun dalam waktu yang singkat. Hasil yang mereka dapat tentu berbeda dengan RMG dan Balser Mission di daerah selatan, sehingga pertumbuhan di Kalimantan Timur jauh lebih baik dari Kalimantan Selatan. Jumlah jemaat yang dibaptis sebanyak 30.000 orang. Oke, baik, kita akan masuk dalam kesimpulan. Hasil usaha Zending dalam periode pertama pada tahun 1835 sampai 1859 tidak mendapat buah yang besar. Kita dapat lihat dari jumlah penduduk yang masuk dalam kekristenan. Hasil yang dicapai oleh 20 orang Zending yang dipekerjakan selama hampir seperempat abad hanya menghasilkan beberapa ratus orang saja yang masuk ke Kekristenan, sehingga periode ini hanya berbentuk jemaat Kristen tanpa organisasi yang jelas. Bahkan setelah peristiwa tahun 1859 itu, para Zending mengatakan kekecewaan karena iman Kristen masih begitu sedikit berakar di bumi Kalimantan. Karena berbagai sebab, sehingga Injil belum berhasil dianut oleh mayoritas masyarakat Kalimantan. Demikian dari materi yang kami dapat sampaikan. Terima kasih.